Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas hingga saat ini. Salawat serta salam kita panjatkan kehadirat besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang. Perkenalkan, saya Naya Amalia. Saya akan membawakan muhadharah dengan tema prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-mu'amalah al-madiyah, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan berhubungan manusia mengenai hidupnya. Adapun prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam menurut Muhammad Syafi'i Antonio adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di muka bumi hanya milik Allah. Kepemilikan manusia itu bersifat relatif. Lalu yang kedua, status harta yang dimiliki manusia adalah: pertama, harta sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, harta sebagai identitas sosial bagi pemiliknya. Yang ketiga, harta sebagai ujian keimanan. Lalu yang ketiga, kepemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha amal atau mata pencaharian maisha yang halal dan sesuai dengan aturan. Yang keempat, dilarang mencuri harta, dilarang berusaha atau bekerja yang dapat melupakan kematian. Lalu yang kelima, dilarang menempuh usaha yang haram seperti kegiatan riba dan jual beli barang yang haram. Nah, ekonomi Islam itu ada banyak. Yang pertama itu ada jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan al-bai'. Al-bai' artinya memberikan barang dan mengambil harga nilai atau menjual. Jual beli sendiri artinya jual beli artinya tukar menukarkan sesuatu dengan sesuatu berdasarkan keridhaan antara keduanya. Sedangkan syaro, jual beli adalah memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi yang berdasarkan dalil di Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Rukun jual beli antara penjual dan pembeli. Syarat-syaratnya, yang pertama yaitu berakal, yang kedua memiliki kemampuan memilih, yang ketiga atas kehendak sendiri. Lalu barang yang dijual suci, halal dan baik, bermanfaat, mampu diserahkan oleh pelaku akad, mengetahui status barang dapat diterima oleh pihak yang akan melakukan akad, lalu milik orang yang melakukan akad. Khiyar itu boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan, menarik kembali, tidak jadi jual beli. Jenis-jenisnya yaitu ada khiyar majlis, pembeli dan penjual boleh memilih antara dua perkara selama keduanya masih tetap berada di tempat jual beli. Lalu yang kedua itu khiyar syarat. Khiyar dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau salah satunya. Lalu yang ketiga itu ada khiyar aibi. Pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila barang tersebut terdapat cacat yang mengurangi kualitasnya. Lalu yang ketiga ada utang piutang, yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian akan membayar yang sama dengan barang yang dia dapatkan itu. Nah, ada rukun-rukunnya. Rukun utang piutang yang pertama yang berutang dan yang berpiutang. Harus ada keduanya ini. Lalu yang kedua barang yang diutangkan. Lalu yang ketiga itu adalah lafaz kalimat yang mengutangi. Nah, yang keempat ada riba. Riba sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu ziyadah, tambahan. Secara istilah, riba akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara atau terlambat menerimanya. Macam-macam riba ada 4. Yang pertama ada riba fadli, lalu yang kedua ada riba qardi, lalu yang ketiga riba nasiah, yang keempat ada ribayat, lalu yang kelima ada sewa menyewa. Sewa menyewa atau yang disebut ijarah, ajru, pengganti. Secara istilah, ijarah adalah akad atas manfaat yang dimaksud lagi diketahui dengan tukaran sesuai dengan kesepakatan. Rukun ijarah yang pertama yang menyewa dan yang menyewakan yaitu berakal, balik,
kehendak sendiri, keduanya tidak bersifat mubazir. Yang kedua ada sewa, yang ketiga ada manfaat. Syarat manfaat itu yang pertama manfaat yang berharga, yang kedua keadaan manfaat dapat diberikan oleh yang menyewakan, lalu yang ketiga diketahui kadarnya dengan jangka waktu tertentu. Syarat sah sewa, yang pertama kedua belah Syarat sah sewa yang pertama kedua belah pihak rela, yang kedua mengetahui manfaat barang tersebut dengan jelas, yang ketiga barang yang menjadi objek dapat diserah terima saat akad, lalu yang keempat barang dapat diserah terimakan, yang kelima manfaat barang tersebut status hukumnya mubah. Lalu yang keenam ada syirkah. Syirkah dalam bahasa yaitu ikhtilat berbaur. Menurut istilah, syirkah ialah perserikatan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan. Lalu yang ketujuh ada perbankan syariah, yang artinya segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lalu yang terakhir ada asuransi syariah, yaitu usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam berbentuk aset dan atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Nah, kesimpulannya, dalam pelaksanaan prinsip dan praktik ekonomi Islam terdapat pakem tertentu yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Setiap transaksi yang akan dilakukan harus sesuai dengan hukum syariat Islam. Nah, buat teman-teman semoga kita terhindar dari yang namanya riba dan semoga kita dapat melakukan praktik ekonomi Islam sesuai dengan aturan dari syariat yang sudah ada. Amin. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.